Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabda, innama yang surullahu hadihil ummah, Allah akan menolong umat ini ya, bidoi fiha, dengan sebab orang lemah, bida'awatihim, di antara mereka melalui doa, wasolatihim, dan sholat, wa ikhlashim, dan ikhlas. Ini terdapat dalam Sahih Jami' As-Shaghir ya. Dalam hadis ini dijelaskan bagaimana tiga sebab Allah menolong orang-orang yang lemah, terus juga orang-orang yang lemah itu ditolong melalui doa, sholat, dan keikhlasan ya. Artinya ada empat sebab pertolongan Allah ya. Yang pertama, orang yang lemah ya. Nah, tentunya orang yang lemah diantaranya berperan ya, karena diantara doa yang istijabah itu adalah doa orang-orang yang lemah ya. Karena itu ketika kita menzalimi orang-orang yang lemah, maka doa itu bisa jadi ya langsung diijabah ya. Karena itu jangan mudah lisan kita ya, walaupun hanya sedikit candaan ya, tapi candaannya sudah nyelekik gitu ya, atau sudah candaannya berlebihan, over gitu ya, itu sebenarnya akan menyebabkan suatu keretakan. Dan kalau misalnya dia orangnya belum kuat mental ya, dia berdoa gitu ya, gitu. Dan doanya itu diijabah ya. Doa orang zalim ya gitu. Walaupun dia lebih baiknya ta'fu ya, memaafkan ya. Itu yang terbaik ya. Maka alangkah baiknya kita sebagai seorang mukmin menghindari doa orang-orang yang zalimi dengan baiknya ikatan bersama mereka. Maka inilah doa orang lemah atau perbuatan dari orang lemah itu sendiri, Allah muliakan mereka ya gitu. Disinilah kita harus lemah lembut ya gitu. Kita misalnya kalaupun punya kelapangan gitu ya, memberi kepada mereka itu lebih baik ya. Tentunya akan menguatkan ikatan itu ya. Yang kedua, sholat ya. Karena Allah firman diantaranya wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Dan minta tolonglah
dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu kan bisa diantaranya jalan mendapatkan pertolongan ya. Tentunya sholat yang terpenuhi rukun-rukun syarat-syaratnya ya, dengan wudhu yang benar, dengan tata cara yang benar yang disunahkan oleh Nabi, maka itulah sholat yang diterima dan itulah sholat yang akan mendapatkan pertolongan ya. Dan juga tentu kekhusyuan itu yang benar-benar menjadi salah satu tambahan agar dia lebih diijabah doanya ya. Walaupun bukan rukun ya gitu. Tapi tentunya kekhusyuan ini akan berpengaruh ya pada jiwa seorang hamba dan tentu akan mudah doanya diijabah ya. Terus juga melalui doa ya. Nah, tadi juga sudah ya tentang doa orang yang dizalimi, tentunya juga doa bagaimana kita tahu bagaimana Rabbukum ud'uni ya, qala Rabbukum ud'uni astajib lakum ya. Maka Allah kan menyuruh untuk berdoa ya, nanti akan diijabah ya gitu. Itu dalam surah Ghafir atau Al-Mu'min gitu ya. Akan diijabah tuh ya doa itu. Kita harus yakin, kita harus berprasangka baik ya atas doa kita ya. Dan keikhlasan ya. Karena ikhlas itu syarat untuk diterimanya sebuah amalan ya. Sebuah amalan tidak akan bermanfaat walaupun amalan itu sebagus apapun, sedekah sebanyak apapun, tidak akan bermanfaat, tidak akan diterima kalau keikhlasannya tidak ada atau bisa jadi berkurang keikhlasan itu. Karena itulah melalui majelis ini kita belajar keikhlasan ya gitu. Karena itulah Allah memerintahkan, Allah menciptakan kita ya, yaitu untuk liya'buduni ya, untuk beribadah ya kepadaku kata Allah. Maka kita harus benar-benar ikhlas dalam setiap amal ya gitu. Agar mendapatkan pertolongan Allah. Itulah yang dijamin pertolongan Allah ya gitu. Maka kalau kita menjadi minimalnya salah satu yang kita lakukan ya sholat pasti ya, itu kan wajib, keikhlasan kan wajib ya, doa wajib. Hanya saja mungkin yang dimaksudkan di sini adalah yang lebih unggul mungkin ya gitu. Lebih unggul keikhlasannya misalnya, atau lebih unggul sholatnya, atau bisa jadi doanya gitu. Ya unggul semuanya bagus ya. Dari doa, sholat, ikhlas ya. Tapi minimal salah satunya ya gitu. Agar kita ditolong ya gitu. Dan kalau di hadis ini ditolongnya itu bukan satu dua orang ya, tapi hadihil ummah gitu ya. Allah menolong umat ini ya gitu. Artinya kuatkanlah doa kita, perbaiki salat kita senantiasa diperbarui dan keikhlasan juga diperbarui. Maka diantaranya akan Allah mudahkan urusan kita, urusan umat ini, tentunya urusan yang sangat besar ya gitu.
bagaimana menjaga agar umat ini terus berada tetap teguh di atas jalan Allah, dan pula Allah tolong maka senantiasa Allah mudahkan untuk kita, dan juga diantaranya adalah generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan kita, termasuk pula diantaranya adalah adanya orang-orang yang tertarik dalam memeluk agama Islam. Tentunya itu sebagai sebuah ziyadah buat kita akan besarnya pentingnya umat yang nantinya Allah tolong melalui syarat-syarat ini ya. Di antaranya itu yang Allah berikan pertolongan atasnya ya. Nah itu untuk yang bisa disampaikan pada malam ini. Insyaallah kita lanjut lagi pekan depan. Barakallahu fikum wa afa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.